Halo, selamat sore teman-teman semuanya, atau selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Semoga selalu semangat sore ini atau pagi ini. Saat ini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tapi submateri yang akan saya sampaikan adalah materi tentang filsafat Pancasila. Jadi sebelum belajar tentang memahami tentang kenapa sih Pancasila itu masuk ke dalam ranah filsafat, yaitu kita harus terlebih dahulu memahami arti dari filsafat itu sendiri. Jadi ketika sudah kita paham cara berpikir filsafat, maka kita akan memahami bahwasanya mengapa Pancasila itu masuk dalam ranah filsafat begitu. Jadi ini pertama sekali saya akan menjelaskan tentang definisi filsafat. Filsafat itu berasal dari kata filosofi kalau bahasa Inggrisnya, kalau dari Yunani dia artinya filosofia, yang artinya mencintai kebijaksanaan. Kemudian mencintai kebijaksanaan itu seperti apa? Jadi maksudnya mencintai kebijaksanaan itu yaitu mencari kebenaran yang sebenar-benarnya gitu, sehingga dapat kesimpulan bahwa suatu pencarian atau perumusan masalah yang ingin kita cari itu merupakan rangkaian-rangkaian dari hasil penelitian yang benar-benar bijaksana. Misalnya ciri berpikir seorang filsafat itu adalah satu, di sini teman-teman bisa lihat, yaitu satu, radikal. Radikal artinya berpikir sampai ke akar-akarnya. Apa sih itu berpikir sampai ke akar-akarnya itu? Yaitu misal saya contohkan ilustrasi, ada 4 orang yang melihat seekor kuda nih di depan. Jadi ada yang berdiri di ekor kuda, di belakang kuda, ada yang berdiri di depan kuda, ada yang berdiri di sebelah kanan dan sebelah kiri kuda. Jadi ketika 4 orang tersebut melihat kuda, maka mereka akan melihat dari sisi apa yang terlihat dari panca indera mereka, yaitu matanya yang mereka melihat dari depan saja. Misal kalau yang berdiri di ekor, dia akan melihat itu ekor kuda. Kalau yang di depan itu kepala kuda, kalau kanan kiri itu tubuh sebelah kanan, atau yang berdiri di sebelah kiri itu tubuh sebelah kiri. Maka kalau berpikir secara radikal menurut filsafat, maka kita itu harus berpikir sampai ke akar-akarnya. Misalnya harus melihat secara luas bahwa kuda itu anggota tubuhnya ada berapa, seperti kakinya ada berapa, apa warna kuda tersebut, atau kuda itu termasuk hewan apa, misal kuda apakah karnivora ataukah herbivora gitu kan. Jadi kita harus mencari jawaban yang sebenar-benarnya secara keseluruhan. Jadi kemudian kedua adalah berpikir secara universal. Berpikir secara universal ini ringkasannya adalah berpikir secara umum dari hal-hal yang bersifat khusus. Misalnya kita ingin meneliti tentang bumi. Bumi itu kalau secara misal contoh ilustrasinya, bumi itu ada yang berpendapat bahwa bumi itu bulat, ada yang berpendapat bahwa bumi itu bersifat seperti telur atau lonjong. Jadi atau biasanya oval kalau bahasa ininya. Jadi kalau berpikir secara universal itu, jadi kita khususnya yaitu meneliti tentang bumi, tapi sebelum mencari khususnya ini atau mengkerucutkannya ke bumi, maka kita harus berpikir dulu, bumi ini bukan berdiri sendiri, tetapi merupakan alam semesta yang bumi ini bagian dari planet, yaitu planet ketiga. Jadi sebelum bumi masih ada planet-planet lain seperti Merkurius, Uranus, Neptunus, dan segala yang ada di alam semesta. Jadi berpikir universal itu berpikirnya secara menyeluruh dari hal-hal yang bersifat khusus yang mau kita kerucutkan apa yang ingin kita cari. Jadi kemudian cara yang ketiga ada cara berpikir secara konseptual. Jadi berpikir secara konseptual itu yaitu
merupakan hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses individual. Jadi berpikir konseptual ini maksudnya kita berpikir secara terkonsep, tersusun secara tersusun secara sistematis. Jadi ketika ingin meneliti sesuatu harus dicari dulu apa latar belakang penelitian tersebut, sama seperti saat penulisan karya ilmiah dan jurnal. Jadi kita harus mencari gambaran umumnya dulu, terkonsep secara turun-temurun. Jadi kemudian apa sih itu berpikir secara konsisten atau koheren? Berpikir secara konsisten atau koheren itu artinya berpikir secara runtut, sama seperti yang konseptual tadi yang saya jelasin tadi. Kemudian kelima, berpikir secara sistematik. Jadi berpikir secara sistematik ini maksudnya saling berhubungan antara unsur-unsur yang menyusun suatu bagan konseptual itu. Jadi contohnya seperti menulis karya ilmiah, kita menentukan judulnya, permasalahannya, apa unsur-unsur pendukungnya, dan bagaimana cara untuk menyelesaikan unsur-unsur tersebut saling berhubungan satu sama lain. Misalnya bab pertama berhubungan dengan bab kedua, bab ketiga, dan bab 4 dan bab kelima. Kemudian berpikir secara komprehensif, maksudnya berpikir secara menyeluruh. Seperti yang saya contohkan kuda tadi. Jadi ketika ingin mencari jawaban kuda itu apa, atau kita melihat cuma dari panca indera mata saja tapi tidak melihat secara menyeluruh, maka itu bukan berpikir filsafat. Berpikir filsafat itu harus melihat segalanya dari sisi komprehensif atau menyeluruh. Kemudian ketujuh, bebas. Jadi bebas itu maksudnya tidak ada pengaruh luar, baik sosial, historis, kultural, religius. Maksudnya adalah ketika kita berpikir filsafat, kita itu harus berjalan sesuai keadaan yang sebenar-benarnya, tanpa ada pengaruh. Misal contoh ketika dia suku yang ini, maka misalnya kita suku Padang nih, jadi kita memihak kepada yang suku Padang aja, atau kita suku Jawa atau suku Batak atau lain, kita harus memihaknya pada suku itu saja. Jadi ketika berpikir filsafat, ia tidak terpengaruh antara ras, agama, atau kesukuan, atau kultural, atau historisnya, begitu ya. Kemudian di sini tentang hakikat Pancasila. Hakikat Pancasila itu sebenarnya pemikiran tentang asal muasal atau pendirian suatu Pancasila itu dari nol sampai dia bisa mewujudkan sila-sila pertamanya, mulai sila ketuhanan yang Maha Esa dan sampai sila kelima. Jadi di sini hakikat Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh para founding father. Maksudnya Pancasila itu dirumuskan pertama kali oleh Soeharto, Hatta, dan Muhammad Yamin. Jadi secara etimologi sebenarnya asal muasal Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya 5, dan sila berartinya dasar atau batu, sendi, atau alat. Sehingga arti Pancasila adalah tentang kesusilaan, 5 ajaran tentang tingkah laku. Pancasila merupakan salah satu istilah yang terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular dari Kerajaan Majapahit. Jadi kita masih membahas tentang hakikat Pancasila ya. Hakikat itu kalau menurut saya itu tentang asal muasal atau pertama kali berdirinya, atau pertama kali kita mencari atau meneliti kenapa Pancasila itu ada gitu kan. Jadi Pancasila itu pertama kali lahir atau dicetuskan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 25 Mei 1945. Yang awal mulanya Muhammad Yamin itu mengatakan mencetuskan 5 sila Pancasila: 1 peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, 5 kesejahteraan rakyat. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, sebulan kemudian, Soekarno mencetuskan Pancasila mengganti
apa yang dicetuskan oleh Muhammad Yamin. Jadi Soekarno menyatakan bahwa Pancasila yaitu satu kebangsaan, kedua internasionalisme, ketiga mufakat, empat kesejahteraan, lima ketuhanan. Kemudian Pancasila yang dicetuskan oleh Soekarno itu dirubah pada saat pembentukan Piagam Jakarta 22 Juni. Kemudian pada tanggal 22 Juni itu pembentukan Piagam Jakarta, tercetuslah Pancasila, diubah dari Muhammad Yamin, Soekarno menjadi satu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kemudian Piagam Jakarta itu, yang sila pertama yang kita kenal sekarang, ketuhanan yang Maha Esa, itu kemudian berubah, karena padahal awalnya dulu ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu pas kalau dipikirkan secara logik itu tidak mungkin, ya kan, karena Indonesia ini terdiri dari berbagai ragam suku dan agama. Jadi ketika ingin menggunakan sila ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, itu sangat tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika kita. Maka kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 diadakanlah sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yang dalam rapat tersebut Muhammad Hatta menyatakan bahwa rumusan sila ke-1 diubahlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan sila-sila selanjutnya masih tetap sama. Oke, kemudian kita belajar tentang sebelum memasuki Pancasila, kenapa sebagai filsafat, kita harus mengetahui Pancasila sebagai suatu sistem. Tadi ketika tadi poin tentang berpikir filsafat, yaitu ada poin bahwa berpikir filsafat itu adalah sistematik. Maka Pancasila juga sebagai suatu sistem. Kenapa dikatakan suatu sistem? Satu, adanya kesatuan dari kelima unsur sila-silanya yang satu sama lainnya tak dapat dipisahkan. Kemudian adanya keteraturan dari sila-silanya, yaitu bereksistensi secara hierarkis konsisten, di mana masing-masing sila berada dalam suatu urutan. Kemudian tingkatnya runtut, seperti berpikir filsafat tadi, yaitu sila yang nilainya lebih esensial didahulukan, artinya yang lebih luas cakupannya didahulukan. Jadi kemudian adanya keterkaitan antara sila yang satu dengan sila yang lain. Hal ini merupakan suatu kesatuan utuh, merupakan suatu totalitas saling berhubungan dan saling ketergantungan antara sila yang satu dengan sila yang lain. Kemudian adanya kerjasama antara sila yang satu dengan yang lain. Hal ini mutlak sebab dasar filsafat negara harus merealisasikan tujuan-tujuan negara. Yang keenam, adanya tujuan bersama, di mana untuk mewujudkannya diperlukan pemerintahan yang stabil dalam satu wadah negara yang mempunyai dasar filsafat tersebut. Maka dari keenam poin-poin ini yang intinya menyatakan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu saling berhubungan satu sama lain dan saling tidak terpisahkan, maka maksud dari kata tersebut, makanya Pancasila dikatakan sebagai sebuah sistem. Kemudian Pancasila sebagai sistem saling berhubungan, yaitu satu, bersifat organis. Kenapa bersifat organis? Maksudnya antara sila-sila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, dan dengan bangsa. Kemudian Pancasila itu bersifat hierarkis. Urutan kelima sila yang ada pada Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luas atau kuantitas isinya maupun sifatnya, kualitasnya yang saling mengikat dan mengisi. Kemudian bersifat piramida, di mana sila-sila Pancasila disusun berdasarkan urutan yang paling utama, urutan dasar, yaitu sila 1 yang menjadi dasar bagi sila-sila lainnya dan memiliki cakupan yang luas.
Di sini saya mencantumkan ilustrasi tentang piramida. Masuk penjelasan dari piramida ini, yaitu lingkaran ini, yaitu maksudnya adalah keterkaitan dan keterhubungan antara sila 1 sampai sila kelima, kemudian jika dibalik keterhubungan antara sila kelima sampai sila ke-1, mereka ini tidak bisa dipisahkan. Jadi penjelasan dari diagram ini teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini penjelasannya maksudnya hakikat adanya Tuhan adalah karena dirinya sendiri. Maksudnya Tuhan itu tidak diciptakan, dia berdiri sendiri, tidak berwujud dan tidak terlihat. Jadi Tuhan sebagai kausa pertama. Oleh karena itu segala sesuatu yang ada termasuk manusia ada karena diciptakan oleh Tuhan, atau manusia ada sebagai akibat adanya Tuhan. Jadi maksud tadi adalah kandungan dari nilai sila pertama. Jadi adapun manusia ada, jadi keterkaitannya pertama sekali manusia ada karena diciptakan Tuhan. Jadi adapun manusia ada sebagai subjek pendukung pokok adanya negara. Karena negara adalah lembaga kemanusiaan. Jadi pertama sekali adalah Tuhan, kemudian manusia diciptakan oleh Tuhan, kemudian kita ada di suatu wadah yang bernama negara, itu karena adanya manusia-manusia atau banyaknya manusia yang mendiami suatu negara. Yaitu itu maksudnya rumusan masalah sila kedua. Negara juga sebagai persatuan hidup bersama yang anggotanya adalah manusia. Jadi ketika terbentuknya negara pasti harus ada persekutuan hidup bersama, yaitu sila kedua. Kemudian negara ada sebagai akibat adanya manusia yang bersatu. Kemudian muncullah sila ketiga, sehingga terbentuknya persekutuan hidup bersama disebut rakyat. Kemudian rakyat pada hakikatnya merupakan unsur negara di samping wilayah dan pemerintah. Rakyat merupakan totalitas individu-individu yang beragam sehingga sering terjadi pertentangan. Sehingga karena terjadinya sering pertentangan, maka diselesaikanlah melalui musyawarah dan mufakat. Makanya muncullah sila keempat. Kemudian jika musyawarah telah mencapai kata mufakat, maka terciptalah suatu keadilan di dalam negara tersebut. Makanya muncullah sila kelima. Jadi bahwa sila ke-1 sampai dengan kelima saling berhubungan satu sama lain dan saling mengisi, bekerja sama, mengkualifikasi, dan layaklah Pancasila dapat dikatakan sebagai suatu sistem. Kemudian kenapa sih Pancasila sebagai filsafat? Jadi dari penjelasan di atas telah jelaslah bahwasanya Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena cara berpikir pembuatan Pancasila atau pendirian Pancasila itu merupakan model bersifat berpikir secara filsafat, yaitu radikal, koheren, universal, sistematik, dan bebas. Jadi di sini kemudian alasan yang lain kenapa Pancasila itu dikatakan bagian dari filsafat, yaitu satu, karena landasan Pancasila itu sama dengan wawasan filsafat, seperti landasan ontologis Pancasila, yaitu yang saya jelaskan tadi, hakikat itu menurut saya asal muasal cara pendirian Pancasila dimulai dari nol sampai kemudian disebutlah namanya Pancasila. Pertama sekali didirikan oleh ketiga founding father kita tadi, yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, dan Muhammad Hatta. Kemudian tadi dijelaskan lahirnya Pancasila dirumuskan mulai dari dicetuskan oleh Muhammad Yamin, kemudian dicetuskan oleh Soekarno, kemudian muncul Piagam Jakarta, kemudian diperbaiki lagi dan diperbaharui lagi oleh pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Muhammad Hatta. Maka disebutlah pendirian tersebut atau lahirnya Pancasila tersebut memiliki landasan ontologis Pancasila. Kemudian landasan epistemologi Pancasila artinya pengetahuan. Maksudnya adalah
semua sila pertama, kedua, ketiga, keempat ini merupakan sumber ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena pedoman terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah dari Pancasila. Sebelum berdirinya Undang-Undang Dasar 1945 itu pedomannya adalah Pancasila. Sehingga Pancasila itu merupakan sumber pengetahuan. Kalau tidak bersumber pedomannya Pancasila, maka tidak ada Undang-Undang Dasar 1945. Sementara di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tersebut juga menyebutkan atau mengkiaskan tentang Pancasila. Kemudian kemudian landasan aksiologi Pancasila. Sudah jelas bahwasannya Pancasila itu mengandung nilai-nilai yang saya sampaikan tadi. Kalau berpikir filsafat, dia bebas, tidak boleh terpengaruhi oleh pemikiran satu pihak, misal karena ras, historis, budaya, suku, agama. Jadi landasan aksiologis Pancasila juga mengandung sebuah nilai-nilai, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Kemudian Pancasila sebagai dasar filsafat tadi sudah jelas bahwasanya yang saya sampaikan, dasar format kedudukan Pancasila tersimpul dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang tadi saya sampaikan bahwasanya Pancasila sebagai sumber pengetahuan telah jelas di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada kata dengan berdasarkan kepada. Dan sebagai hal ini secara yuridis memiliki makna sebagai dasar negara. Kalimat tersebut memiliki makna bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Kemudian dari kesimpulan keseluruhan materi di atas telah jelas Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia, atau dengan kata lain perkataan sebagai sumber tertib hukum Indonesia yang tercantum dalam ketentuan tertib hukum tertinggi, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dijelmakan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, yang pada hakikatnya perlu dijabarkan dalam Undang-Undang 1945 pasal per pasalnya serta hukum positif lainnya. Maka sampai di sinilah materi tentang filsafat Pancasila atau yang telah saya sampaikan. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Kita dapat berdiskusi dengan satu persatu agar bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi. Ya, saya akhiri materi yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.